Angin gunung meniup pelan, membawa aroma dedaunan lembab dan tanah basah dari hutan lebat yang menyelimuti lereng-lereng pegunungan. Kabut tipis turun menyusup di antara celah pohon pinus, menyelimuti kawasan Desa Lelang dengan sentuhan magis yang nyaris tidak terasa, kecuali bagi mereka yang memiliki mata batin yang cukup tajam untuk merasakannya. Desa Lelang, desa terpencil di jantung Sulawesi, seolah terpisah dari zaman. Rumah-rumah kayu berdiri anggun dengan atap rumbia yang rapat, berpagar tanaman kopi dan cengkeh yang tumbuh subur. Jalur tanah membelah desa itu menjadi lorong-lorong alami, tempat anak-anak berlari sambil tertawa. Para orang tua duduk bersila, menenun rotan dan meracik jamu dari ramuan hutan. Suasana damai menyelimuti desa. Warga bertani di ladang-ladang berundak, menggembala sapi dan kambing, atau memanen hasil kebun dengan wajah cerah. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada listrik menyilaukan, hanya gemercik sungai kecil yang kicauan burung yang berpadu dengan desiran angin. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu keheningan yang bukan sekedar sunyi, melainkan keheningan yang bernafas. Getaran halus, nyaris seperti detak jantung alam, terasa di bawah tanah. Sebagian besar warga tidak menyadarinya, tapi bagi mereka yang peka terhadap dunia gaib, mereka tahu bahwa Desa Lelang berdiri di atas pertemuan dua dunia, dunia manusia dan dunia spiritual, dimensi bayangan yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang ditakdirkan. Rumah Rio terletak di pinggir pasar desa, di sudut yang nampak biasa namun sangat strategis, di antara warung kopi dan rumah pengrajin perak, berhadapan langsung dengan jalan yang menuju ke hutan. Rumah itu berdinding kayu kelapa tua. Jendelanya selalu tertutup tirai kain hitam, dan sebuah lonceng kecil tergantung di atas pintu depan, berbunyi sendiri jika makhluk dari dunia lain melintas. Di dalam rumah, suasana tenang namun terasa berat. Dupa menyala setiap pagi, mengisi ruangan dengan aroma cendana dan wangi gaharu. Di salah satu sudut ruangan tamu, tergantung keris kuno dalam bingkai hitam, bersanding dengan lukisan abstrak dari tinta bayangan. Lukisan yang hanya bisa dilihat bentuknya saat sinar bulan mengenainya. Rio adalah pemuda yang jarang berbicara, dikenal warga sebagai orang baik namun tertutup. Mereka hanya tahu ia sering membantu di pasar, sesekali mengobati orang kesurupan, atau sekedar menghilang ke hutan selama beberapa hari. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirinya mengalir kekuatan unik, bayangan marah, energi hitam dari dunia lain yang hanya bisa dikendalikan oleh jiwa yang stabil dan pikiran yang tenang. Dan Rio adalah satu-satunya manusia yang mampu menggunakannya. Malam itu, langit seperti samudera kelam yang membeku. Bulan hanya menampakkan setengah wajahnya, memantulkan cahaya pucat ke bumi yang senyap. Di puncak salah satu tebing tinggi, jauh dari keramaian desa, Rio duduk di pinggiran jurang. Di belakangnya, pohon-pohon tua menjulang seperti penjaga kuno yang tidak pernah tertidur. Di hadapannya, jurang menganga, menghadap ke lembah berkabut yang luas dan dingin, seolah memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Rio duduk bersila di atas batu besar, mantel hitamnya berkibar pelan tertiup angin. Matanya menatap kosong ke arah kabut, tetapi pikirannya terbenam jauh ke dalam dirinya sendiri. "Maras, di mana kau sekarang?" Suara itu keluar lirih, seperti desir angin yang menyentuh daun yang gugur. Rio menunduk, mengusap batu dengan ujung jarinya. Cahaya rembulan menyorot wajahnya yang murung, menonjolkan garis rahang tajam dengan sorot mata yang dalam, terlalu dalam untuk usianya. "Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada isyarat dalam bayangan. Biasanya, aku bisa merasakannya. Sebenarnya, kau ada di mana, Maras?" Rio mendesah pelan, lalu meraih kalung kecil yang tersembunyi di balik bajunya, sebuah liontin berisi serpian batu hitam yang mengkilap. Tangannya mengepal, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Seketika bayangan tubuh Rio memanjang, seolah hidup. Dari tanah batu itu, dari pepohonan, dari bayang-bayang mulai bergerak pelan, membentuk lingkaran di sekelilingnya.
bayangan Mara tidak akan berbohong. Mereka juga gelisah. Sebenarnya, apa yang terjadi dengannya? Tiba-tiba, ledakan bayangan muncul dari tanah, seperti tinta hitam yang meledak ke udara, membentuk kabut kegelapan saat sebelum perlahan-lahan menghilang. Itu bukanlah serangan, itu adalah pencarian. Rio memanggil sesuatu dengan metode yang biasanya ia lakukan untuk berkomunikasi dengan Maras. Namun, suasana hening tanpa jawaban. Kedua matanya tertutup perlahan. Ia merasakan sesuatu, ketiadaan, bukan kematian, tetapi seperti kekosongan spiritual. Tidak mungkin dia mati. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Ucap Rio dengan tegas, kali ini dengan nada yang lebih berat. Jurang di hadapannya seakan menjawab diam-diam. Kabut bergerak perlahan, membentuk sesuatu yang nyaris seperti siluet orang berdiri, sebelum akhirnya kabut itu buyar. Maras, kau kemana? Perasaan aneh apa ini? Aku merasakan firasat yang buruk. Rio berdiri perlahan. Bayangan di sekitarnya menyusut, kembali menjadi bentuk semula. Kemudian, suara langkah kaki kecil terdengar di belakangnya, tapi Rio tetap tidak menoleh. Ia tahu suara itu, ringan, nyaris tidak terdengar, namun penuh energi halus dan harum bunga liar. Seseorang telah datang, namun malam itu belum berakhir, karena sebelum sosok itu muncul sepenuhnya, Rio menatap ke langit dan berbisik pelan. Maras, jika kau masih hidup, aku akan menemukanmu. Jika tidak, aku akan menembus neraka bayangan untuk menarik jiwamu kembali. Angin malam langsung bertiup kencang. Petir menyambar dari balik gunung di kejauhan. Cahaya kilat memperlihatkan siluet tubuh Rio yang berdiri di tepi jurang. Jubah merah hitamnya berkibar liar seperti sayap kegelapan. Bayangan kembali menyelimuti tanah, dan malam pun membuka rahasianya. Udara malam masih pekat dan dingin di puncak tebing desa Lelang. Kabut menghantung rendah, menyelimuti lembah di bawahnya dalam balutan bayangan kelabu yang menggigilkan. Rio masih berdiri di tepi jurang. Jubah hitamnya berkibar pelan diterpa angin dari celah-celah lembah. Namun, ia tidak sendiri lagi. Suara lembut seperti gemerincing lonceng menggema samar di udara. Kabut di sisi kirinya berputar pelan, membentuk pusaran anggun yang memantulkan cahaya rembulan. Dari dalam kabut itu, perlahan muncul sosok perempuan, berbalut gaun putih kebiruan yang nampak hidup seperti riak sungai di bawah sinar bulan. Rambut panjang keperakan, mata jernih memancarkan cahaya kehijauan, dan di sekeliling tubuhnya, partikel cahaya seperti serbuk bintang berjauhan pelan ke tanah. Siana, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang mengatakan itu, Rio. Apa yang kau lakukan di sini? Kau seperti kehilangan arah, tidak seperti dirimu biasanya. Ucap Siana sambil melangkah perlahan ke sisinya. Ia tidak menyentuhnya, tidak pula memeluknya, tapi kehadirannya membawa kehangatan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia fisik. Seolah jiwa Rio yang semula kaku dan tegang mulai mencair perlahan hanya karena kehadiran perempuan itu. Aku merasakannya dari istana. Hati dan nafasmu bergetar tidak seperti biasanya. Apa yang kau cemaskan, Rio? Rio menghela nafas panjang, matanya tidak lepas dari jurang di bawahnya. Kau tahu alasannya bukan? Entah kenapa, jiwa lain dalam diriku begitu gelisah. Kau seharusnya lebih mengerti tentang Panglima Besar Maras. Dia pastinya akan baik-baik saja, Rio. Siana duduk di atas batu besar di samping Rio. Gaunnya yang tidak ternoda sedikit pun oleh debu atau dingin batu itu, seolah tanah pun enggan menyentuh kesuciannya. Panglima Besar Maras, dia memang seperti itu. Selalu seperti itu. Bahkan ketika ayahku, raja sebelumnya masih hidup, beliau sering dibuat frustasi olehnya. Rio menoleh pelan, matanya menajam namun tetap tenang. Apakah kau tahu kemana ia sering pergi, Siana? Bahkan kami di keluarga kerajaan, para jenderal, para penasihat istana, semua yang mengenalnya tidak pernah tahu pasti. Dahulu
ketika ayahku masih duduk di tahta. Maras pernah menghilang selama 4 purnama. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Lalu tiba-tiba ia kembali, membawa kepala raja penguasa bawah selatan di tangan kanannya, dan bunga langka dari dimensi keempat di tangan kirinya. Tindakannya tidak bisa ditebak, tidak ada yang bisa mengaturnya, tidak seorang pun. Rio tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya mendengarkan, tetapi wajahnya tetap gelap. Shiana melanjutkan. Dia satu-satunya panglima besar yang tidak pernah menandatangani perjanjian militer ataupun protokol kerajaan. Ia muncul jika ia mau, ia pergi tanpa pamit, tapi dalam setiap momen genting, ia selalu datang, seperti bayangan yang tahu kapan malam tiba. Hening mengisi ruang di antara mereka. Angin berhenti, bahkan serangga malam seolah enggan mengganggu. Tapi selama ini, kemanapun ia pergi, aku masih bisa merasakannya. Ada semacam koneksi sejak ia berikan kehendak dan membawaku ke dunia mara. Sejak ia memutuskan menjadi ayahku, karena sebagian jiwa anaknya hidup dalam tubuhku. Bayangan kami tidak pernah benar-benar terpisah. Aku masih bisa merasakan keberadaannya dimanapun ia berada, kata Rio akhirnya, suaranya yang lebih berat dan dingin. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul siluet bayangan kecil, berbentuk manusia, namun memudar, tidak memiliki kepala. Sekarang, aku bahkan tidak bisa hanya sekedar melacak keberadaannya. Tidak ada resonansi, tidak ada gema, tidak ada bayangan mara yang terikat. Tiba-tiba, di balik jurang, bayangan hitam meledak, naik ke udara seperti semburan tinta pekat yang mengamuk. Shiana berdiri dengan cepat, siaga, namun Rio tidak bergerak. Bayangan itu mengambang, lalu lenyap seolah ditelan oleh ketiadaan. Rio mengepalkan tinjunya. Ini bukanlah sekedar hilang begitu saja. Ini seperti Dilenyapkan. tebak Shiana dengan pelan. Rio mengangguk. Dan itulah yang membuatku takut. Karena kau tahu, bahkan kekuatan yang bisa menelan bayangan maras bukanlah sesuatu yang lahir dari dunia manapun. Rio menatap matanya, dalam dan hangat, tapi ia tetap merasa dingin di dalam dadanya. Jika ia masih hidup, aku bisa mencarinya. Tapi jika ia telah masuk ke tempat di mana yang tidak ada cahaya dan tidak ada bayangan, maka aku harus menembus tempat itu sendiri. Shiana tidak menjawab, ia hanya menunduk, menempelkan keningnya di dada Rio. Aku tidak ingin kau ikut hilang, Rio. Jika kau memutuskan untuk pergi, maka kau ingat akan janji dan sumpah kita, bukan? Aku akan selalu mengikutimu. Aku mengerti, Shiana. Tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Tapi aku tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Dunia mara membutuhkan maras. Mungkin aku adalah penguasa bayangan, tapi dia adalah raja dan pencipta dunia mara. Jika ia menghilang seperti ini, maka dunia mara bisa runtuh. Bukan dunia mara yang aku khawatirkan, tapi kau tahu, ia bukanlah seperti ayah angkat yang kebanyakan orang tahu. Mereka berdiri dalam diam, hening. Waktu seperti membeku di sekitar mereka. Hanya desir kabut yang perlahan menghilang dari permukaan jurang. Malam sudah semakin larut. Kabut di sekitar tebing mulai menipis, seolah tersapu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Langit di atas desa Lelang mulai dihiasi bintang-bintang yang mengintip dari celah awan. Rio dan Shiana masih berdiri bersebelahan di bibir jurang. Namun aura di sekitar mereka perlahan berubah, terasa lebih berat, lebih dingin. Suara seretan lembut terdengar, seperti bayangan yang terurai dari celah dimensi. Sebuah pusaran kelam membentuk garis retakan vertikal di udara. Udara mendadak turun suhunya, bahkan embun terasa membeku di udara. Dari dalam retakan itu, seorang pemuda bertubuh tinggi dan ramping perlahan muncul. Rambutnya hitam legam dengan ujung yang memutih. Matanya mengkilap seperti logam dingin, dan sepasang tanduk pendek melengkung muncul samar di sisi kepalanya, nyaris tidak terlihat kecuali saat cahaya bulan menyentuhnya. Jubah panjangnya menjuntai tanpa suara,
seolah tidak menyentuh tanah, dan di belakangnya bayangannya hidup, mengikuti langkahnya seperti kabut yang kelam. Krepa, Pangeran Wentira dari garis darah gelap, adik kandung Shana, namun lahir dari garis darah siang dan malam. Saudara ke-10, kau datang. Rio justru terlihat sedikit bersemangat. Untuk pertama kalinya malam itu, sorot matanya bersinar. Ia berbalik dan melangkah mendekati Krepa. Krepa, kau temukan sesuatu? Krepa mengangkat sebelah alisnya dengan ekspresi tenang seperti biasanya. Kemudian dengan gaya bicara khasnya seperti berbisik namun tajam. Aku sudah keliling di seluruh dunia Mara, Rio, menelusuri hutan keabadian, menembus lembah bayang terbalik, bahkan pintu kelima dari kota yang tidak bernama. Tapi tidak ada, sama sekali tidak ada petunjuk dari Master Rio. Ucapan itu bagaikan denting tajam di dada Rio. Harapan yang sempat menyala kini meredup kembali. Ia menunduk, tatapannya kembali berat dan redup. Shana hanya bisa menghela nafas. Aku tahu betapa keras kau mencarinya, Krepa. Tapi ini sungguh aneh. Dunia Mara tidak akan menghapus jejak seseorang tanpa alasan. Kecuali ada kekuatan yang menolak keberadaannya. Kalian tahu, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Dunia Mara tidak seperti dulu lagi. Kau melihat sesuatu, Krepa? Krepa mengangguk perlahan. Ia mengangkat tangan kanannya dan memperlihatkan luka hitam menganga di lengannya. Bekas pertempuran. Luka itu tidak berdarah, namun mengeluarkan kabut kelam yang menari liar seperti api terbalik. Di pinggiran gerbang dunia Mara, entah perbatasan mana, yang jelas itu adalah tempat paling ujung dan terdalam di dunia Mara. Aku bertemu dengan pasukan Ashura. Mereka berada di antara dunia Mara, tapi bukan dunia Mara. Seakan dunia Mara terhubung dengan dunia iblis. Petir menggelegar di kejauhan, menggetarkan langit malam. Suara itu bersambung dengan tekanan udara yang mendadak membuat daun-daun bergemerisik liar. Ketiganya terdiam. Nama Asura bukanlah sembarangan nama. Jadi, perang itu benar-benar telah mulai meluas. Kini para iblis dari alam Asura telah mulai menginvasi alam-alam kecil dan dunia kecil di semesta. Jika benar begitu, hal ini akan sangat berbahaya. Ya, perang yang selama ini kelihatannya mudah. Hari di mana kehancuran seluruh semesta akan terjadi. Dan kini bukan hanya menjadi nyata, tapi jelas terlihat. Ia duduk di atas batu datar, kemudian membuka gulungan kain gelap dari jubahnya. Di dalamnya terdapat kepingan logam yang berdarah. Bentuknya seperti emblem kerajaan, namun retak dan menghitam di satu sisi. Rio, aku menemukan ini di dunia Mara. Aku yakin ini bukan berasal dari sana. Ini berasal dari luar. Besar kemungkinan ada sosok lain yang mencoba masuk paksa ke dunia Mara, dan ia menerima hukum alam dunia Mara. Dan satu lagi, Kajra telah gugur saat ia ikut menjelajah bersamaku, Rio. Rio memandang kepingan itu dengan dalam. Ia mengenal Kajra, seorang pendekar penjaga perbatasan gerbang Mara. Ia adalah salah satu penguasa yang dulunya memiliki kerajaan besar di dunia Mara. Jika ia pun tumbang, maka kekuatan musuh jauh melampaui apa yang mereka pikirkan. Karena Kajrat adalah anak seorang raja dan terkuat di dunia Mara setelah Rio dan Krepa. Shana menggenggam lengan Rio. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu, Rio. Jika Maras terjebak dalam konflik ini, maka... Tidak, Maras tidak bisa terjebak. Ia bukan makhluk biasa. Ia abadi. Tapi bukan berarti ia tidak bisa dikurung atau disegel. Dalam salah satu reruntuhan di lembah bayang terbalik, aku melihat lingkaran segel kuno, bukan buatan dunia Mara.
bukan juga buatan manusia. Krepa berdiri, bayangan di sekitarnya bergetar pelan. Sah, aku tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi kekuatannya seperti sama, seperti ketika sang iblis agung disegel oleh gabungan para dewa dan kesatria langit. Dalam perang agung di dimensi alam atas, setidaknya itu hampir sama. Meskipun aku tidak pernah benar-benar melihat segel yang mengunci sang iblis agung, tapi aku yakin itu Rio. Sah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sesaat, bukan karena gempa, tapi karena kebenaran yang menekan. Riak ketakutan halus muncul di tanah, lalu lenyap menjadi abu. Setelah kabar dari Krepa yang mengguncang dan menegaskan bahwa dunia Mara kemungkinan akan diinvasi oleh para iblis dari alam iblis Asura, Rio mulai berjalan mundur di tepi jurang. Wajahnya dingin dan tegas. Bayang-bayang kecil mulai mengikuti langkahnya seperti anak panah gelap yang mengendap dalam tanah. Dia berdiri tegak, menatap di kejauhan, ke arah timur, kemana dunia Wentira berada, tersembunyi dalam kabut lebat dan dimensi waktu yang berbeda dari dunia manusia. Aku akan membutuhkan mereka. Aku akan menghubungi mereka. Aku butuh kekuatan dari dunia bawah dan dunia atas. Tidak peduli siapa yang harus kutembus, bersama mereka aku bisa melakukannya. Shiana yang berdiri tidak jauh darinya tiba-tiba melangkah maju. Nada suaranya lembut, namun menyela dengan ketegasan penuh. Tidak perlu memanggil mereka sekarang, Rio. Seseorang sudah lebih dulu datang. Siapa Shana? Siapa yang kau maksud? Shiana menatap langsung ke matanya. Angin malam meniup rambut panjangnya yang keperakan, membuat sosoknya nampak seperti siluet peri bulan. Sang penguasa negara singa terbang, pewaris alam naga, suami saudariku dari dunia lain, dan juga saudaramu dalam takdir. Ia telah berada di Wentira sejak 2 malam lalu atas undangan kakakku Raja Argus. Seolah lonceng takdir berdentang di langit, mata Rio melebar, nafasnya tercekat. Tori ada di Wentira. Krepa tertawa pelan. Nada suaranya seperti desir bayangan yang menyelinap di antara bintang. Hehehe, sah. Aku mencium bau keseruan di sini. Hehehe, adanya dia, ini akan menjadi langkah yang menyenangkan. Aku suka. Sah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rio mengibarkan jubahnya yang berkibar seakan hidup. Dengan gerakan tangan kanannya, ia membuka pusaran bayangan di udara. Lingkar portal dimensi Mara, kabut hitam menyembur keluar disertai suara halus, membentuk jalur melengkung menuju dunia Wentira. Kita akan pergi sekarang. Kalau memang Tori sudah ada di sana, maka aku tidak akan membuang waktu lagi. Tentu saja. Mari kita pergi, Rio. Sah, aku tidak akan ketinggalan. Ini pasti akan seru, bukan? Hehehe, aku ikut. Sah. Dan hanya dalam hitungan detik, ketiganya melangkah masuk ke dalam pusaran itu, menghilang ke dimensi lain yang dipenuhi cahaya hijau samar dan pohon-pohon menjulang tinggi yang tumbuh terbalik di langit-langit dimensi. Di dunia lain yang tersembunyi dalam belantara Sulawesi, berdirilah Kerajaan Wentira, sebuah kota yang tidak terdaftar di peta manusia, dilindungi kabut dimensi dan resonansi sihir yang membuatnya tidak bisa ditemukan oleh siapapun yang tidak memiliki hubungan darah ataupun restu dari para penjaga alam gaib. Istana pusat Wentira menjulang laksana kristal raksasa. Pilar-pilarnya terbuat dari batu cahaya yang berubah warna sesuai perasaan orang-orang di sekitarnya. Langit di atasnya bukan biru, melainkan cemerlang putih keemasan, dipenuhi awan-awan halus yang membentuk huruf-huruf kuno. Di dalam balerung istana, cahaya keemasan menyinari lantai marmer hijau zamrud. Para penjaga berpakaian zirah transparan berdiri di sisi kanan dan kiri ruangan, berlutut, kepalanya tertunduk. Di tengah ruangan megah itu, Tori duduk di sebuah kursi batu naga putih yang berukir sayap-sayap langit. Pakaiannya sederhana, jubah panjang abu emas,
namun aura kekuasaan yang memancar darinya tidak bisa disangkal. Di punggungnya tersembunyi dalam dimensi ruang kecil ketujuh pusaka naga yang berdenyut perlahan, seperti detak jantung di alam semesta. Di sisinya duduk seorang wanita yang anggun, Sinta, Ratu Peri, istri Tori. Rambut panjangnya seperti sungai perak mengalir, gaunnya berkilauan seperti riak cahaya mentari pagi di atas air. Keindahannya membuat para wanita istana Wentira berhenti bicara hanya untuk melihatnya. Raja Argus, sosok tinggi berambut pirang gelap dengan jubah berlambang pohon kehidupan, tertawa dengan lembut. Aku senang kau berkunjung kemari, teman. Kau membawa cahaya. Bahkan sebelum kami bicara pun, kehadiranmu telah menenangkan amarah di langit kami. Anda terlalu memuji Paduka. Aku hanya datang memenuhi janji. Sungguh tidak sopan jika undangan Anda saya abaikan. Ayolah, jangan memanggilku seperti itu. Kita teman, kita saudara. Panggil aku dengan sebutan nama saja. Anda memang terlalu baik. Dari sisi singgasana Raja Argus, 4 panglima besar berdiri tegak. Algo, Ares, Risi, dan Dewi Yin. Mereka semuanya membungkuk hormat kepada Tori. Tidak ada yang menyangkal bahwa Anda bukan hanya raja di dunia Zerzura dan singa terbang, tetapi juga sahabat sejati dunia gaib dan Nusantara, ujar Risi dengan tenang. Pusaran bayangan muncul di sisi ruangan utama. Cahaya seketika meredup, namun tidak ada yang terkejut. Para penjaga hanya bersiaga. Aku mengenali energi itu. Dari pusaran itu, 3 sosok muncul. Rio, Shiana, dan Krepa. Rio langsung bertatap mata dengan Tori. Tidak ada kata, hanya tatapan yang berbicara ribuan pertempuran, ribuan rasa hormat, dan ribuan penghormatan. Kemudian, kau datang juga akhirnya, Mas Rio. Mas Tori, seharusnya kau beritahu aku lebih dulu jika ingin datang. Kau selalu saja buat kejutan. Sinta berdiri dan menghampiri Shiana yang tersenyum dengan lembut. Kakak sepupu, saudariku, jangan panggil aku kakak. Tidak pantas rasanya aku dipanggil begitu. Tentu saja itu pantas, karena kau memang kakakku. Ibu lebih tua dari ibuku. Tidak perlu dipikirkan itu, Kak Shiana. Mereka tertawa bersama. 2 cahaya dari darah peri yang langka. Krepa berdiri di belakang mereka, melipat tangannya. Sungguh pertemuan keluarga yang menyentuh di saat dunia hampir runtuh. Tapi aku suka. Aku mendengarnya, Mas Rio. Ceritakan segalanya, bagaimana Maras bisa menghilang. Dan malam itu, Balerung Kerajaan Wentira menjadi saksi pembicaraan 2 rekan yang akan menantang kegelapan dari kastil bayangan iblis. Balerung utama Kerajaan Wentira kini sunyi dalam keagungan. Lampu-lampu gantung dari kristal alam bercahaya lembut menyinari pilar-pilar batu yang tertanam ukiran huruf-huruf kuno. Di tengah ruangan, 2 sosok berdiri saling berhadapan. Tori, pewaris 7 pusaka naga, dan Rio, pengendali bayangan marah yang malam ini akan membawa kabar yang tidak biasa. Raja Argus yang duduk di singgasananya perlahan bersandar ke depan, menatap Rio dengan mata tajam namun penuh kebijaksanaan. Di belakangnya, 4 panglima besar Wentira, Algo, Ares, Risi, dan Dewi Yin berdiri dalam keheningan. Mereka tahu Rio datang bersama Shiana dan Krepa di waktu malam tanpa pengawalan. Mereka pastinya ada sesuatu yang berat telah terjadi. Kau terlihat agak berbeda, Mas Rio. Aku tahu kau mencemaskan sesuatu, tapi ini bukan seperti kau yang biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Rio mengangguk kecil, lalu melangkah ke tengah balairung. Semua mata kini mengarah padanya. Ia berdiri tegak, suaranya tenang namun dalam. Suara seseorang yang menyimpan keresahan bertahun-tahun di dalam dada. Maras, sekaligus ayah angkatku telah menghilang. Tapi bukan sekedar pergi tanpa kabar.
Aku kehilangan jejaknya, seluruh jejaknya. Tidak ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa aku merasakan sesuatu yang buruk yang tidak bisa aku jelaskan, Mas Tori. Desingan halus terdengar di sisi kanan. Alku menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Ares menurunkan dagunya sedikit. Risi menutup matanya. Semua panglima mengenal nama itu. Maras, sang jenderal bayangan. Tidak mungkin. Raja Argus, selama ini kemanapun ia pergi, walaupun menyeberang ke lembah tak bernama ataupun menembus dimensi Mara terdalam, aku masih bisa merasakan denyut energinya selalu. Tapi sekarang tidak ada di dunia Mara, tidak di alam manusia, tidak juga di balik jaringan bayangan. Aku merasakan kehampaan, seakan ia lenyap begitu saja. Tentang pusaka naga yang bersembunyi di dalam tubuh Tori bergetar samar. Ia tidak menunjukkan, tetapi ia bisa merasakan ketulusan Ryu. Dan lebih dari itu, ia tahu betapa berbahayanya jika Maras benar-benar terlibat dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Kami telah mencari, bahkan Krepa menelusuri dunia Mara hingga batas gerbang perbatasan dunia Mara. Tapi tetap tidak ada petunjuk. Ini bukanlah sekedar hilang, ia seperti lenyap. Argus bangkit dari tahtanya, suaranya berat. Oh, kami kerajaan Wentira selalu percaya bahwa Panglima Maras bukan hanya sekedar Panglima besar. Ia adalah perantara antara cahaya dan bayangan, bahkan antara roh dan jasad. Ketika aku masih pangeran pun, ia pernah menghilang selama 1 musim penuh, namun selalu kembali. Jika kali ini ia tidak kembali, maka dunia yang kita kenal sedang berubah. Dewi Yin, panglima perempuan berambut perak, melangkah maju. Rio, apakah kau merasa ia benar-benar disembunyikan? Tidak disembunyikan, Panglima Yin. Seperti diserap dan lenyap begitu saja. Petir menyambar di langit Wentira yang semula damai, seolah merespon kata itu. Sebuah angin tipis masuk dari jendela-jendela istana, menggoyangkan tirai-tirai kristal lembut. Krepa yang berdiri di belakang Rio menimpali. Sah, kami mendeteksi pola kekuatan asing di beberapa lokasi di batas dunia. Bentuknya seperti lubang cahaya yang lenyap saat disentuh bayangan. Argus menoleh ke arah Tori. Temanku, kau merasakannya juga bukan? Bagaimana menurutmu? Tori menatap lantai istana, lalu mendongak dengan sorot mata yang serius. Ya, beberapa minggu lalu, aku menerima laporan dari agen khusus Zindan. Salah satunya berhasil mengamati gerbang yang muncul di antara kabut dunia atas dan perbatasan gaib Nusantara. Mereka menyebutnya sebagai Kastil Bayangan Iblis. Dentuman gaib terdengar, meski tidak berasal dari fisik. Aura magis di dalam Bailerung bergetar. Semua pasak energi yang menyokong dimensi istana menegang seketika. Algo menunduk. Kau seperti menyebut nama terlarang, Raja Zerzura. Risi menoleh. Tempat itu seharusnya sudah disegel ribuan tahun lalu oleh para pendahulu kita, dan seharusnya tidak akan pernah muncul lagi. Bagaimana bisa itu kembali muncul? Dewi Yin berbisik. Tempat yang menyerap cahaya, tempat tanpa waktu, kastil yang tidak memiliki pemilik. Namun, beberapa menyebutnya kastil itu berhubungan dengan sang iblis agung Dajjal. Tori memejamkan mata sejenak. Roka. Bayangan di sisi Balairung terbelah. Dari dalamnya muncul sosok bertudung hitam dengan lambang Zendan, organisasi intelijen lintas alam. Tubuhnya ramping dan nyaris tidak bersuara. Ia berlutut di depan Tori dan Argus. Saya datang, Tuan. Salam Paduka Argus. Roka, ulangi informasi yang kau berikan padaku malam sebelum aku tiba di Wentira. Roka mendongak pelan, membuka sedikit tudungnya. Wajahnya pucat, mata gelapnya tetap tajam seperti silet. Baik, Tuan. Beberapa anak buah kami melacak pergerakan bayangan anomali di batas hutan guntur
dan lembah kabut gelap. Mereka melintasi dua sosok muncul di pusaran waktu terbalik. Salah satunya kami identifikasi sebagai Maras, dan satunya lagi Asura. Fisik gaib menyeruak di seluruh ruangan. Mata Rio membelalak. Asura, dia ikut. Roka mengangguk. Ya, itu benar. Mereka berdua memasuki struktur dimensi yang berbentuk seperti kastil bergerigi, tapi tidak memiliki dinding sejati. Cahayanya lenyap seketika, tidak ada refleksi, tidak ada gema. Rishi menatap Tori. Kalau benar itu kastil bayangan iblis, maka itu bukan hanya dimensi, itu adalah semacam penjara gaib tertua. Maras masuk ke sana. Apa ia belum kembali? Argus menatap semua orang yang hadir. Rio mengepalkan tinjunya. Jika begitu, aku akan masuk. Aku akan masuk dan menariknya keluar. Bahkan, jika harus menembus seluruh bayangan iblis yang tinggal di dalamnya. Tori meletakkan tangannya di pundak Rio. Kau tidak akan sendiri, Mas Rio. Aku akan bersamamu. Rio menoleh pada Argus. Yang mulia Argus, aku akan pergi. Karena jika benar tempat itu aktif kembali, maka bukan hanya Maras yang berada dalam bahaya. Seluruh lapisan dunia cahaya, bayangan, dan manusia akan terancam. Argus mengangguk pelan. Dengan restu kerajaan Wentira, kami juga akan membantumu, saudaraku. Dan malam itu, takdir mulai berputar lebih cepat dari sebelumnya. Gerbang antara dunia telah terbuka, bayangan mulai bergerak, dan nama Maras, yang selama ini hanya disebut dengan kekaguman, kini menjadi pusat badai yang akan menguji takdir semua yang terlibat. Balerung Istana Wentira kini penuh dengan tekanan halus yang menggantung di udara. Setelah laporan Roka yang menginformasi keberadaan Maras dan Asura di dalam kastil bayangan iblis, seolah seluruh ruangan membeku dalam sunyi magis. Riak kekuatan spiritual menyelimuti pilar-pilar batu, membuat cahaya lampu kristal perlahan meredup, seakan mengerti bahwa yang dibicarakan bukan tempat sembarangan. Tori berdiri di tengah ruangan, matanya menatap semua yang hadir dengan sorot yang tidak tergoyahkan. Bayangan pusaka-pusaka naga samar menyala di punggungnya, tidak dalam bentuk fisik, tetapi sebagai pancaran aura magis dari dimensi tersembunyi. Rio di sisinya menggenggam sabuk bayangannya, penuh dengan determinasi. Krepa bersandar ringan di dinding kristal, wajahnya seperti biasa, dingin dan nyaris tidak peduli. Namun, mata kelamnya tidak pernah lepas dari percakapan. Tori menghela napas pelan, lalu angkat suara. Dengar baik-baik, kastil bayangan iblis bukan sekedar tempat terkutuk. Itu bukan seperti gua yang bisa ditelusuri, atau ruang dimensi yang bisa ditaklukkan oleh sihir biasa. Ini adalah entitas itu sendiri. Tempat itu hidup, bernafas, dan menelan cahaya serta kehendak. Para panglima saling berhadapan. Algo menggertakkan giginya. Dewi Yin menurunkan kepala, khusyuk seperti sedang berdoa dalam hati. Tori melanjutkan, suaranya semakin dalam. Hanya mereka yang mampu berinteraksi dengan bayangan atau hidup berdampingan dengannya, yang mungkin bisa masuk dan keluar tanpa menjadi bagian dari kastil itu sendiri. Karena itu, saudaraku Argus, aku tidak akan membiarkan siapapun dari kerajaan Wentira ikut dalam misi ini. Bukan karena aku tidak menghormati kekuatan kalian, tapi untuk meminimalisir terjadinya korban. Rio mengangguk setuju. Aku juga setuju. Aku, Krepa, dan beberapa anggota Sendan itu sudah cukup. Terlalu banyak yang ikut justru akan memperlambat pergerakan kami. Namun, tiba-tiba, semua mata teralih ke arah suara lembut dan tegas itu. Aku juga ikut. Shiana berdiri, wajahnya tenang namun sorot matanya penuh api. Aku tidak akan membiarkan Rio masuk ke tempat itu sendiri. Aku tahu risikonya, tapi juga tahu siapa dia. Aku tahu betapa kuatnya ikatan antara dia dan Maras. Aku juga adalah istrinya. Tapi, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan lembut menyentuh pundaknya. Ratu Sinta berdiri dengan anggun, tidak mengenakan mahkota, namun auranya menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut cahaya.
Kak Siana, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku pun akan merasa sama jika Tori pergi ke tempat itu tanpa aku. Tapi dengarkan aku, sepupuku. Sinta mendekat. Suaranya perlahan berubah menjadi nada nasihat seorang kakak pada adiknya. Energi kastil bayangan iblis bukanlah sekedar gelap. Itu adalah iblis pekat yang terdistorsi oleh ribuan tahun kutukan dan kehilangan. Tempat itu tidak hanya menolak cahaya, ia menghancurkannya. Kekuatan peri akan terkikis, akan rusak secara perlahan. Bahkan keindahan hatimu yang paling murni bisa membusuk menjadi mimpi buruk di sana. Tirai angin magis bergetar di sekitar Shana, seolah merespon amarah dan kesedihannya. Tapi ia tidak menjawab, hanya menunduk. Sinta memeluknya perlahan. Aku tahu kau kuat, tapi kau juga perlu percaya bahwa Rio tidaklah sendiri. Ia bersama suamiku, ia punya Krepa, dan dia akan kembali. Kita harus percaya. Shana terdiam. Beberapa detik lalu mengangguk pelan. Ia mengusap matanya lalu menatap Rio. Jika begitu, berjanjilah padaku, Rio. Jika kau menemukan Maras, kau harus kembali. Kau harus kembali hidup-hidup. Rio mendekat, menggenggam tangan Shana dan menciumnya dengan lembut. Aku akan kembali, Shana. Bahkan jika aku harus berjalan melewati 1000 bayangan yang membakar jiwaku. Sebuah gulungan energi terbentuk di sisi ruang utama. Roka dan 4 anggota Zendan muncul dari dalam kabut, berpakaian hitam keabu-abuan, membawa belati dan senjata bayangan. Mereka semua membungkuk di hadapan Raja Argus dan Tori. Argus melangkah maju, lalu menatap Rio dan Tori dengan dalam. Atas nama Kerajaan Wentira, aku memberkati perjalanan ini. Kalian akan menembus tempat yang bahkan para leluhur kami hindari. Tapi kalian membawa cahaya di dalam bayangan, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diserap oleh kegelapan manapun. Tori menyilangkan tangannya, lalu menoleh pada semua yang hadir. Kita akan berangkat malam ini. Tidak boleh menunggu fajar, karena jika kastil itu memang hidup, ia akan merasa terancam jika tahu kita sedang bersiap. Rio menarik nafas panjang. Ayo, kita akan segera berangkat, Mas Tori. Sah, aku suka ini. Aku suka. Hehehehe. Dari lantai marmer istana, sebuah gerbang pusaka terbuka. Cahaya gelap dan perak menyembur dari dasar lingkaran pusaka, membentuk portal menuju batas dunia. Di dalamnya nampak kabut bergerigi, dan bayang-bayang bergetar seperti jaring laba-laba gaib. Satu persatu mereka melangkah. Tori membawa nafas naga dan tekad seorang raja. Rio berbalut bayangan dan kerinduan kepada seorang ayah. Krepa yang memeluk dunia gelap sebagai rumahnya. Roka dan para agen Zendan diam dan cepat seperti tatapan iblis yang tidak pernah tidur. Shana berdiri di ambang pintu, menatap punggung Rio, dan untuk terakhir kali malam itu, ia berbisik tanpa suara. Kembalilah, Rio. Portal menelan cahaya terakhir istana, dan di batas dimensi, di ujung antara dunia manusia dan dunia atas, kastil bayangan iblis telah menunggu. Langit nampak kelam, bukan karena malam, tapi karena batas-batas realitas mulai mengabur. Angin tidak lagi bertiup dari timur ataupun barat, melainkan berputar tanpa arah, membawa serpihan dimensi yang tersayat di ruang waktu. 4 sosok berjalan perlahan di atas jalur bayangan yang merentang di antara celah dunia. Tanah di bawah kaki mereka bukanlah tanah biasa, melainkan serpihan energi padat yang mengambang di udara, membentuk pijakan setiap kali langkah diayunkan, seolah dunia itu sendiri enggan mereka lalui, menciptakan jalan yang hanya sesaat mereka benar-benar siap menapakinya. Tori memimpin di depan, jubahnya bergoyang perlahan, tidak tersentuh oleh angin yang menyimpang. Di punggungnya, senjata naga tersembunyi dalam dimensi pusaka. Juga naga sona, busur ruang dan waktu mulai bergetar lembut seolah bersiap. Di sampingnya, Ryu, matanya tajam penuh fokus, dikelilingi bayangan marah
yang menari liar seperti roh pelindung. Tak jauh dari belakang, Krepa berjalan tanpa suara. Matanya menyipit menatap garis tipis di udara yang terus retak, pertanda batas dunia semakin tidak stabil. Roka, pemimpin unit Zendan, berjalan paling belakang. Ia sesekali menatap perangkat kristal merah yang menggantung di pergelangan tangannya, alat mendeteksi fluktuasi ruang. Dan malam itu, alat itu bergerak terus-menerus. Fluktuasi ruang terlalu liar. Seharusnya tempat ini masih tenang, tapi sekarang... Gumam Roka dengan lirih. Ia mengangkat tangannya, cahaya biru lembut menyebar dari cincin jari telunjuknya, memperlihatkan visual dimensi di sekeliling mereka. Lapisan-lapisan ruang yang seperti kaca retak melayang dalam pola spiral, saling bertubrukan dalam kecepatan yang mustahil dilihat mata. Tuan, dulu perbatasan ini seperti danau malam yang tenang. Tapi, sejak invasi iblis Asura dimulai, dimensi ini jadi ladang ranjau. Tiba-tiba, serpian ruang pecah tepat di depan mereka. Sebuah celah hitam terbuka lebar, menganga seperti rahang makhluk kuno, menyedot segala cahaya di sekitarnya. Angin ruang hampa menyedot energi spiritual secara brutal. Bayangan Mara di sekeliling Rio tersedot seketika, berteriak tanpa suara saat mereka menghilang ke dalam pusaran. Semuanya, mundur! Teriak Rio melompat ke belakang. Krepa menebas udara dengan belatinya yang memancarkan aura kelam, memotong aliran hisapan dimensi. Tapi lubang itu terus membesar, tidak peduli pada logika ataupun hukum dunia. Jika kita terus berjalan seperti ini, kita akan terkoyak di dimensi. Aku tidak suka ini. Aku tidak suka. Tori menatap ke depan, matanya menyala samar keemasan. Ia mengangkat tangannya pelan, memanggil salah satu pusaka naga. Juga Nagasona! Kilauan cahaya merah emas muncul di lengannya. Juga Nagasona, busur naga ruang waktu, perlahan terbentuk di udara. Bagian tengahnya berukir alur naga mengular, dan senarnya terbuat dari cahaya petir murni yang terus menyala dan menggeram pelan. Sepertinya kita tidak bisa pergi begitu saja. Aku akan membukakan jalan. Tori menarik senar busur tanpa anak panah, tapi dari ujungnya muncul satu garis cahaya tipis, seperti bintang yang ditarik dari ujung langit. Saat ia menariknya secara penuh, udara meledak menjadi spiral energi. Juga Nagasona, melesatlah! Panah dimensi ditembakkan ke depan, langsung menembus lapisan-lapisan ruang dengan suara keras yang mengguncang seluruh batas dunia. Ruang retak seperti kaca yang dipukul palu. Retakan itu membesar, membentuk sebuah portal berbentuk celah vertikal, memancarkan cahaya merah biru yang berkedip seperti denyut jantung dunia. Udara mendadak hening, angin berhenti, serpihan ruang yang tadinya berputar membeku. Mereka berdiri di depan celah antar dunia yang baru dibuka, menuju bagian terdalam dari batas dunia. Tempat yang tidak punya nama dan peta dimanapun. Tempat yang hanya dihuni oleh bayangan dan suara. Roka melangkah ke depan dan mengamati celah itu. Luar biasa, Tuan. Ini bukanlah sekedar portal. Ini jalur pintas yang langsung mengarah ke inti dimensi. Titik kosong antara dunia atas dan dunia Nusantara. Krepa tersenyum tipis. Tentu saja. Hanya Tori yang bisa menembus urat nadi dunia seperti ini. Kali ini aku suka. Aku suka. Tori menurunkan busurnya, perlahan menghilangkan bentuknya ke dalam pusaka dimensi. Kita harus cepat. Jalur ini hanya akan bertahan 20 menit sebelum tertutup oleh tekanan dimensi. Rio menatap ke depan, ke dalam celah merah biru yang berdenyut seperti luka terbuka di dinding kecataan. Bayangan Mara kembali muncul di sekelilingnya, seolah bersiap menembus neraka demi menemukan sosok yang mereka cari. Maras, aku akan datang. Master, aku juga datang.
dan satu persatu mereka melangkah masuk. Begitu kaki terakhir menginjak portal, retakan itu menutup perlahan di belakang mereka, menelan suara dan cahaya, dan hanya menyisakan keheningan di batas dunia. Celah dimensi di belakang mereka tertutup dengan suara mendesis yang memanjang, seolah dunia enggan membuka dirinya lagi. Dalam sekejap, cahaya dari realitas sebelumnya lenyap, digantikan oleh dunia baru, sebuah kehampaan yang tidak memiliki langit, tanah, ataupun arah. Dunia antara. Tori, Rio, Krepa, dan Roka berdiri di atas serpihan ruang padat yang mengambang, semacam platform kristal gelap yang mengalir pelan mengikuti gravitasi yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada denyut kehidupan, hanya desingan ruang yang memantulkan gema jiwa mereka sendiri. Langit di atas mereka bukanlah biru, tetapi hitam kebiruan dengan semburat merah gelap, seperti bara api yang membeku. Cahaya tidak bersumber dari manapun, tapi semuanya tetap bisa dilihat. Dunia itu bukanlah tempat, melainkan celah antara makna dan keberadaan. Semuanya terasa salah, semuanya terasa seperti mimpi yang pernah dilupakan. Roka menyentuh kristal deteksinya, bentuknya bergetar pelan, memancarkan cahaya ungu yang samar. Kita sudah masuk ke wilayah antara. Ini dunia antara, celah di mana dimensi ditolak oleh dunia atas maupun dunia bawah. Ini bukan lagi dunia iblis, bukan pula dunia para roh. Kita sedang berjalan di atas lapisan paling rapuh dari realitas Tuhan. Dari kejauhan, sebuah titik hitam nampak melayang, perlahan membesar. Pulau itu nampak diam, seolah menggantung di kehampaan. Seperti benda yang tidak berdasar yang dilupakan waktu. Batu-batu besar melingkar di sekelilingnya, dan dari permukaan pulau memancar aura gaib yang menggumpal seperti kabut gelap. Rio memperhatikan bentuk pulau itu. Ada jejak arsitektur di atasnya, reruntuhan tua, dan siluet bangunan besar yang menjulang tidak simetris. Bahkan dari jauh, ia bisa merasakan sesuatu yang familiar. Itu dia, Tamosa. Krepa memejamkan mata. Sah, pulau itu tidak diam. Ia bergerak, tidak secara fisik, tapi seperti mengalir dari satu posisi ke posisi lain, menyesuaikan keberadaan pengamatnya. Dunia ini membengkokkan logika. Sah. Tori mengangkat tangannya, dan dari dalam ruang di sekelilingnya muncul seekor naga cahaya emas transparan yang membentuk jalur udara. Mereka segera melangkah mengikuti jalur itu, seperti jembatan energi menuju Pulau Tamosa. Namun, saat mereka berada di sekitar 200 meter dari permukaan pulau, udara di sekitar mereka bergetar dengan keras, seolah menabrak tembok yang tidak terlihat. Rio terlempar ke belakang beberapa langkah. Krepa mundur selangkah sambil menahan tekanan dengan lengannya. Apa itu? Kami ditolak. Roka menunduk, menatap serpihan jalur naga yang mulai hancur perlahan di ujungnya. Mereka benar-benar menghantam semacam penghalang yang tidak kasat mata. Rio mengangkat tangannya, menciptakan bayangan marah yang memusat dan membentuk tombak kegelapan. Dengan kecepatan ringan, ia melemparkan tombak itu ke pelindung. Ledakan terjadi, gelombang bayangan meledak seketika, namun tidak meninggalkan goresan apapun. Pelindungnya tidak terpantul, tidak meregang, seolah menolak keberadaan serangan itu sendiri. Sah, aku akan mencobanya untuk menembusnya, Rio. Krepa maju dan mengangkat kedua tangannya. Energi bayangan dari tubuhnya menyatu dengan medan di sekitarnya. Kabut hitam menyelimuti seluruh bagian pelindung yang nampak seperti kubah raksasa yang tidak terlihat. Bayangan menyusup, tapi hanya 1 detik kemudian tertolak. Ledakan berbalik menghantam Krepa hingga ia terdorong mundur. Roka langsung menahan tubuhnya. Apakah kau baik-baik saja? Sah, aku baik-baik saja. Terima kasih. Pelindung ini bukanlah sekedar energi Tuhan. Ini instruktur realitas.
Ia mengenali keberadaan dan menolak sesuai kodemu. Bahkan darah dan bayangan pun tidak bisa menembus. Tori maju perlahan. Matanya kini bersinar keemasan. Ia mengangkat tangannya ke langit. Sudah cukup. Kalau ini tentang keberadaan, maka biar kekerasan yang berbicara. Dari lengannya, suara siulan pusaka terdengar. Hatta Nagasana! Seketika itu juga muncul kilau merah dari udara kosong. Bentuk palu besar bersumbu ganda dengan ukiran naga membelit di sekelilingnya muncul di dimensi yang terselubung. Hatta Nagasona, palu penghancur. Cahaya emas gelap menyelimuti tubuh Tori. Palu itu nampak berat, tapi Tori mengangkatnya dengan satu tangan. Permukaan ruang tempat mereka berpijak mulai retak hanya karena kehadiran pusaka itu. Rio bergumam. Wah, beberapa kali melihat palu itu tetap saja sangat mengerikan. Tori menggenggam ganggang palu dengan kedua tangan. Aura naga kuno memancar dari tubuhnya. Ia melangkah ke depan, menatap ke arah pelindung yang tidak kasat mata. Lalu dengan nafas yang dalam, ia mengatakan, Hatta Nagasona, hancurkan! Palu naga itu menghantam pelindung. Dentuman maha dahsyat mengguncang dunia antara. Ruang bergetar, lapisan dimensi bergoyang. Dan seolah ada suara naga yang meraung dari celah terdalam realitas. Sebuah celah besar di celah pintu retak terbuka dari pelindung pulau. Ayo, semuanya masuk! Cepat! Mereka berempat segera melesat ke dalam celah itu. Begitu tubuh terakhir menyentuh permukaan pulau, pelindung langsung menutup kembali dengan suara seperti pintu neraka yang dikunci dari luar. Kini, mereka telah berada di Tamosa. Di dalamnya sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara, dan pulau itu pun mulai memperlihatkan wajah aslinya. Suara pelindung yang mengunci kembali terdengar seperti gemuruh di perut dunia. Getarannya menyusup hingga ke tulang. Begitu celah tertutup, suasana seketika berubah. Angin yang semula mengalir ringan di luar kini lenyap. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada waktu, tidak ada apapun. Disitulah Pulau Tamosa, tempat di mana kastil bayangan iblis berada. Tori, Rio, Krepa dan Roka berdiri di tengah daratan luas yang terlihat seperti hamparan mati. Di sekeliling mereka, tanah tandus namun keras, seperti batu kering yang pernah terbakar oleh sesuatu dari dalam jiwa dunia. Akar-akar pohon menjulur dari dalam tanah, membentuk pola spiral seperti simbol kuno. Langit di atas berwarna keunguan, tidak sepenuhnya gelap, tetapi seperti warna luka memar yang tidak pernah sembuh. Pepohonan tumbuh di beberapa titik, aneh dan asing. Batangnya membengkok, tidak lurus seperti pohon biasa, dan daun-daunnya berwarna coklat kusam dan merah darah. Ada pohon yang menggantungkan buah kering seperti tengkorak kecil. Beberapa pohon bahkan nampak seperti menatap mereka, walau tidak memiliki mata. Krepa mengangkat kepala, memincingkan mata ke langit. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi semua benda tetap terlihat. Tempat itu tidaklah bergerak, tidak hidup, tapi juga tidak mati. Tori diam sesaat, namun aura pusaka naga di dalam tubuhnya berdenyut pelan, seperti memberikan peringatan. Ia sudah menjelajahi berbagai medan perang, dunia iblis, dunia roh, dan lembah-lembah purba tempat naga pertama bersemayam. Tapi Tamosa terasa lain. Rio melangkah maju, menginjak tanah yang retak, yang berdesir seperti pasir kering. Aku tidak suka tempat seperti ini. Roka menunduk, menancapkan belati bayangan ke tanah, lalu mengaktifkan batu pendeteksi dari organisasi Sendan. Frekuensi di sini sangat kacau, Tuan. Gelombang energi melingkar, tapi tidak bergerak. Ini seperti sebuah kuburan besar yang tidak tahu bahwa ia sudah mati. Tori menghela nafas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kastil itu pasti ada di sini. Aku bisa merasakannya. Samar, tapi seperti lubang yang menyedot semuanya dari balik kabut. Rio mengangguk. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan.
Ku panggil kalian, Maraku!